Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clarista Firza Audrey dengan NIM C1C020157 yang berasal dari Universitas Jambi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul Penyusunan Anggaran Utang dan Modal. Materi yang pertama yaitu definisi penyusunan anggaran utang dan modal, yang kedua manfaat anggaran utang dan modal, yang ketiga jenis-jenis utang, dan yang keempat faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran utang. Definisi penyusunan anggaran utang dan modal. Anggaran utang adalah anggaran untuk memperoleh dan membayar utang. Utang kebalikan dari piutang. Modal yang dimaksudkan dalam bahasan pokok ini disebut juga dengan modal sendiri. Modal sendiri adalah selisih lebih harta atas utang. Penyusunan anggaran modal di sini berupa anggaran perubahan modal. Anggaran perubahan modal antara badan usaha yang satu dengan badan usaha yang lainnya berbeda. Manfaat anggaran utang dan modal. Anggaran utang sangat berguna untuk kemajuan perusahaan bila utang tersebut dikelola dengan baik. Cara mengelola utang yang baik antara lain dengan cara membuat anggaran utang. Dengan anggaran utang dapat diketahui saat utang tersebut diterima dan saat utang dibayar. Menambah utang jangka pendek maupun jangka panjang dan modal sendiri dimaksudkan untuk ekspansi, yaitu memperluas kegiatan perusahaan, memperluas kegiatan produksi, memperluas kegiatan pemasaran dengan tujuan memperoleh laba yang sebesar-besarnya. Utang jangka pendek digunakan sebagai modal kerja, yaitu untuk membiayai kegiatan rutin setiap sehari-hari, seperti membeli bahan baku atau barang dagang serta membayar gaji dan upah. Dengan bertambahnya utang jangka pendek berarti bertambah pula bahan baku yang dibeli. Jenis-jenis utang. Yang pertama, utang dagang atau trade payable. Yang kedua, utang usaha atau account payable. Yang ketiga, kredit modal kerja atau working capital loan. Dan keempat, beban terutang atau accrual beban, yaitu accrued expense. Yang kelima, wesel bayar atau non payable. Yang keenam, utang obligasi atau bonds debt. Yang ketujuh, kredit investasi atau investment loan. Faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran utang. Yang pertama, ekspansi. Ekspansi hanya membutuhkan tambahan modal kerja karena perusahaan bekerja dengan kapasitas produksi yang sudah ada. Namun, apabila kemudian perusahaan harus menambah alat produksi tahan lama atau membangun pabrik baru, maka kebutuhan modal tetap. Yang kedua, struktur modal. Hubungannya dengan struktur keuangan dan struktur kekayaan dikenal adanya pedoman atau aturan struktur keuangan yang konservatif, baik vertikal maupun horizontal. Baiklah, inilah hasil presentasi dari tugas saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.